definisi pasar itu, pasar secara umum adalah tempat atau suatu kegiatan di mana seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli berupa barang dan jasa. Namun di zaman modern saat ini, pasar itu tidak harus berbentuk fisik, bisa juga dengan berbentuk pasar online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Pengertian menurut para ahli yang pertama ada menurut Adam Smith yang mengatakan bahwa pasar adalah tempat di mana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada menurut Paul Samuelson yang mengatakan bahwa pasar adalah mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk menentukan harga barang dan jasa. Lalu ada fungsi pasar, yang berarti pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada fungsi distribusi, yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, ada fungsi pembentukan harga, yaitu menjadikan tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk menentukan harga barang. Yang ketiga, ada fungsi promosi. Fungsi promosi itu adalah produsen memperkenalkan dan mempromosikan barangnya kepada si pembeli. Yang keempat, ada fungsi penyerapan tenaga kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi buruh, pedagang, dan jasa transportasi. Yang kelima, ada fungsi informasi, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang harga, kualitas, dan jenis barang yang ada di pasar. Jenis pasar berdasarkan dua kriteria utama. 1. Berdasarkan bentuk dan sifatnya. Pasar konkret atau pasar nyata merupakan pasar di mana penjual dan pembeli melakukan pertemuan fisik di suatu tempat dan barang yang diperjualbelikan tersedia langsung. Contohnya pasar tradisional seperti pasar Senen, pasar Johar, dan toko modern seperti supermarket atau Alfamart. Pasar abstrak atau pasar tidak nyata merupakan pasar yang di mana transaksi terjadi tanpa pertemuan antara pembeli dan penjual di tempat yang sama, atau barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Contohnya seperti pasar saham, transaksi melalui bursa efek, dan pasar modern seperti transaksi melalui internet. 2. Berdasarkan waktunya. Pasar harian melakukan beroperasi setiap hari secara teratur. Contoh, pasar sayur atau pasar kebutuhan sehari-hari lainnya. Pasar mingguan, pasar yang hanya buka atau beroperasi satu kali dalam seminggu. Contoh, pasar malam atau pasar yang buka pada hari tertentu saja. Pasar tahunan, pasar yang diselenggarakan satu kali dalam setahun, biasanya diselenggarakan dalam acara tertentu saja. Contohnya seperti Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Pasar temporer atau pasar sesaat, pasar yang hanya buka atau diadakan saat ada acara atau event tertentu dan sifatnya tidak permanen. 3. Berdasarkan jenis barang yang dijual. Pasar barang konsumsi menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti gula, sayur, dan beras. Pasar barang produksi menjual alat-alat produksi seperti mesin dan bahan baku. Pasar jasa mempertemukan penyedia jasa dan pengguna jasa seperti salon dan bengkel. 4. Berdasarkan strukturnya, jumlah penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli, barang seragam, harga yang ditentukan pasar. Contohnya pasar sayur. Pasar monopoli, hanya satu penjual yang menguasai pasar. Contohnya PLN. Pasar oligopoli, hanya ada beberapa penjual besar. Contoh industri rokok dan otomotif. Pasar monopolistik, banyak penjual tapi barang berbeda merek. Contoh produk sabun dan minuman kemasan. Unsur pasar. 1. Penjual, pihak yang menawarkan barang jasa. 2. Pembeli,
pihak yang membutuhkan barang jasa. 3. Barang atau jasa objek yang diperjualbelikan. 4. Harga nilai tukar antara barang dengan uang. 5. Tempat atau media transaksi tempat nyata atau virtual di mana jual beli terjadi. Peran pasar dalam perekonomian. 1. Sebagai penggerak ekonomi masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Menjadi sumber pendapatan pemerintah seperti pajak dan retribusi. 4. Mendorong perkembangan produksi dan inovasi barang. Saatnya sudah